Selanjutnya masih bagian dari as-siqqah bin nafsi, menumbuhkan kepercayaan pada diri. Nomor 3 adalah takhallas min uyubika. Hindarilah kecacatan-kecacatan dirimu. Hindari kecacatan. Likulli insanin uyubun. Setiap manusia itu punya kecacatan. Wa yatasuddu 'anin najah. Yang ia itu akan menghalangi kesuksesan. Setiap orang ada kecacatan diri. Yang kecacatan itu tentu dapat menjadi kendala atau menghalangi kesuksesan. Kaifa tatakhallas min uyubika? Bagaimana caranya kamu bisa menghindari kecacatan itu? Bagaimana caranya? Kan jangan dibiarkan kecacatan itu terus berada dalam diri, hindari. Bagaimana caranya? I'tarif bi uyubika. Akuilah kecacatan-kecacatan dirimu. Akui bahwa kecacatan itu ada. Bahwa dalam diri kita itu ada uyub. Jangan ditutup-tutupi dan jangan didustakan gitu. Akui kecacatan itu ada. Bila perlu, uktub an-naqaisa allati fika ala waraqah. Tulislah kekurangan-kekurangan pada dirimu di atas kertas. Tulis apa saja. Contoh misalnya kecacatan itu dalam sikap isti'jal, suka tergesa-gesa, terburu-buru. Ada musik kotibidat, tidak percaya pada diri. Tidak percaya pada diri. Tahpipu amrin, suka menganggap enteng permasalahan. Nah itu kan jelek ya. Atau yang lain yang sejenisnya misalnya. Tahawur, sembrono, adamul mubalah, tidak peduli. Adamul intidom, tidak disiplin. Nah itu kan uyub ya. Jangan dibiarkan. Summa ibda bi'ilaji nafsika. Kemudian mulailah untuk menterapi diri. Kalau kecacatan itu ada, pertama akui bahwa itu ada, lalu obati. Bagaimana cara mengobatinya? Yaitu dengan mujahadah, memaksa diri supaya menghindari sifat-sifat atau kecacatan tersebut. Yang keempat, rabi'an sudda khuyutoka. Perkuatlah ikatan-ikatan pribadi. Khuyutnya asalnya mah benang ya, benang pengikat. Maksud di sini ikatan-ikatan pribadi. Anta sahsiyatun mustaqillatun. Kamu adalah pribadi yang mandiri, pribadi yang independen. Bidahiliha sahsiyatun mustaqillatun uhra. Di dalamnya ada aspek kepribadian yang mandiri lainnya. Jadi kalau yang pertama adalah kepribadian secara total, kita adalah pribadi yang berdiri sendiri, tentu bukan pribadi penjelmaan orang lain, tapi pribadi diri kita. Tapi di balik kepribadian kita ada komponen-komponen pendukungnya. Ada pribadi yang berkaitan dengan fisik kita, pribadi yang berkaitan dengan akal atau pikiran, pribadi yang berkaitan dengan nafas jiwa kita, pribadi yang berkaitan dengan qalb hati kita, atau bahkan termasuk sikap spiritual kita. Nah itu semuanya menjadi komponen-komponen kepribadian. Wahadihi sahsiyatu, nah komponen-komponen kepribadian ini labuda antakuna aunan laka. Hendaklah menjadi pembantumu, jadi membantumu untuk unggul, membantumu untuk sukses, membantumu untuk maju, dan seterusnya. Lidalika dengan demikian ij'al as-sakhsiyati lati bidahilika, jadikan komponen-komponen kepribadian yang ada pada dirimu tansudu, mengharapkan watahdumu nafsaka, dan melayani diri. Artinya komponen kepribadian itu sejalan untuk melayanimu, untuk mendorongmu, untuk mengantarkanmu pada kedudukan yang mulia atau yang baik. Ibda minad dahil, mulailah dari dalam diri kita. Jangan mengharapkan perubahan kepribadian dari orang lain. Harus mulai dari diri kita. Ta'ammal doa Al-Qur'ani, coba renungkan doa dalam Quran juga. Doa dalam Quran, wa aslih li fi dzurriyyati ya Allah.
perbaikilah aku sebagai bagian dari keturunanku. Walam yakul, Quran tidak berkata, wa aslih li dzurriyyati, perbaikilah keluargaku bagiku, kan enggak. Nah, kalau begitu kan itu seolah perbaiki keluarga, bukan kita. Bukan akunya, tapi perbaiki keluarga bagiku. Enggak, Quran itu wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah aku sebagai bagian dari keluarga. Wa kadzalika qala ta'ala, demikian pula Allah berfirman, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah apa saja yang ada dalam diri mereka. Maksudnya merubah potensi-potensi, kemampuan-kemampuan, keunggulan-keunggulan yang ada dalam diri. Walam yakul, Al-Quran tidak berbicara hatta yughayyiru anfusahum, dihilangkan maknya. Ini mak menjadi penting. Quran tidak mengutarakannya dengan hatta yughayyiru anfusahum, sehingga mereka merubah diri. Kan nggak bisa merubah diri mak. Kalau takarannya sudah begitu ya begitu, nggak usah bersikeras ingin operasi plastik supaya lebih tampil dengan tampan, nggak usah. Jadi yang harus diubah itu adalah potensinya, artinya dikembangkan ke arah yang lebih baik yang mendukung kepribadian. Sebab diri kita sebagai pribadi yang utuh yang didukung oleh aspek-aspek kepribadian dalam diri kita, maka gunakan semua aspek kepribadian itu untuk sama-sama membantu kita, melayani kita, mewujudkan pribadi yang unggul, yang hebat, yang nantinya produktif atau yang memberikan kemanfaatan. Demikian ya hal-hal yang berkaitan dengan as-siqah bin nafs.